Saya ini kan digelari Pak, ustadznya polisi. Dibilangi ustadz plat merah. Satu-satunya ustadz yang digelari gaspol di polisi, Dasat Latif Pak. Kenapa? Karena saya mau mengajak para polisi masuk surga. Ini kan saya baca di medsos. Brimob rencananya mau dimasukkan ke kementerian ini. Lalu lintas dimasukkan ke Kementerian Perhubungan. Tidak diberikan lagi penyidikan. Kalau ini terjadi, wassalam. Dari Jakarta ke Bandung, yang pegang setir apa? Tangan. Gas rem, kaki. Yang melihat rambu lalu lintas, mata. Yang berpikir sepanjang jalan, otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Padahal kan otak yang berpikir. Iya toh? Tapi apa? Hati-hati. Di kantor sini, yang menulis pengumuman tangan, yang melihat salah ketik mata, yang mencerda kalimat ini benar ini salah otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa kata announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada kata perotakan, perotakan. Itu berarti memang ini hati penentu. Maka pertanyaan buat kita, hati kita ini sehat atau sakit? Sehat atau sakit? Jangan dulu terlalu cepat menjawab. Yang penting adalah kita inventaris dulu. Kita tapis dulu, apa saja sih penyakit hati ini? Penyakit hati sudah kita tahu 1, 2, 3. Oh, saya kena nomor 3. Oh, saya nomor 1. Oh, ini kurang. Ini cuma 5, saya 9. Nah, pada kesempatan ini kita kumpul untuk mendengarkan penyakit-penyakit hati dengan harapan setelah kita tahu, kita obati kalau terkena dan kita bersyukur kalau tidak dan kita istiqomah. Nah, penyakit hati itu banyak sekali. Yang pertama, yang paling banyak nih, saya lihat dari saudara-saudara, adik-adik polisi. Apa itu? Sangka buruk. Sakwa sangka. Kenapa saya tidak dapat ini? Saya ini mestinya sama angkatan, kenapa dia lebih cepat? Kenapa tidak? Sangka baik bos. Allah Maha tahu, jangan sangka buruk. Orang yang sangka buruk itu tidak akan pernah merasakan ketenangan hati. Saya selalu kasih contoh kan. Dulu saya sangka buruk. Waktu saya daftar Akpol, bukan Akpol waktu itu, Akabri. Kan tidak lulus saya karena ceper. Jangan ketawa Pak, saya serius ini. Tidak cukup tinggiku waktu itu. Saya sempat, padahal saya sudah sholat tahajud. Saya protes, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus Pak. Sekarang pangkatnya AKBP di Polda Sulawesi Barat, reserse. Baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Jadi ustadz baret putih Pak. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai sekarang, mulai baret hitam sampai baret merah saya ceramai semua. Ini sangka baik. Sangka baik. Ada kawan saya jenderal, pindah tempat. Baru tahu hikmahnya setelah ada kejadian. Coba lihat. Inilah Allah kasih pesan. Coba kalau Bapak waktu itu masih di situ, pasti Bapak akan bisa jadi maki-makian. Allah tahu mana yang terbaik. Saya sudah ini memenuhi syarat. Kok tidak? Allah tahu bukan di situ yang terbaik. Allah itu bukan maha menganiaya, tapi maha pengasih. Allah itu bukan maha pelit, tapi maha pemberi. Kenapa Allah kasih kita? Karena Allah tahu ini tidak baik buat kamu. Makanya jangan sangka buruk. Begitu juga istri. Tidak pernah kau rasakan bahagia punya suami kalau sangka buruk. Tidak dijawab telepon, sangka baik. Telepon pagi-pagi tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Ini ada perasaan. Telepon lagi siang tidak dijawab. Oh,
berarti lagi berjamaah ini sholat duhur. Asar ditelepon lagi, belum dijawab. Oh, ketinggalan HP-nya ini pasti. Begitu masuk WhatsApp teman, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti dia lagi nge-grab. Enak perasaan toh. Kalau sangka buruk, Allah tidak pernah bahagia. Ada orang suami istri pak, sudah 5 tahun tidak punya anak. Begitu tahun ke-6, dia ke dokter. Periksa sama dokter, kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang dia telepon suaminya, bang, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah, tapi dek jangan cerita ya, malu lagi nanti kalau tidak jadi. Baik bang, rahasia berdua bang, oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istrinya. Siapa ya? PLN. Kenapa pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu saya terlambat 2 bulan ini? Langsung dia sangka buruk kepada suaminya. Ini pasti ini lagi si gendut ini kurang ajar ini. Sudah dikasih tahu jangan cerita, malah dia yang cerita. Datang suaminya, assalamualaikum sayang. Apa sayang? Kau pembohong. Apalagi maksudmu? Kenapa itu PLN tahu? Nah, ini kan rahasia berdua. Bukan saya. Bohong. Suaminya marah bu. Dia pergi ke PLN. Ada apa kau tahu istri saya terlambat 2 bulan? Apa urusanmu? Dia bilang, ada catatannya pak. Ini terlambat 2 bulan. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh pak dihapus, tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istriku di rumah? Ya terpaksa pakai lilin pak. Ini sangka buruk. Makanya jangan pernah sangka buruk. Adik-adikku polisi sekalian, jangan kau sangka buruk. Allah pasti kasih yang terbaik. Kenapa sudah saatnya saya Kapolres? Belum tahu. Allah tahu bahwa nanti kalau kau Kapolres saat ini, pasti kau jadi masalah. Kenapa saya belum jenderal? Teman saya sudah pada jenderal. Allah tahu bapak belum mampu pikul itu bintang. Sangka baik. Tidak ada orang yang bahagia kalau dia sangka buruk. Pekerjaan ini sangka baik. Kenapa saya tiba-tiba dimutasi non job? Allah tahu itulah yang terbaik. Kalau ini dibaik pak, semua akan jadi baik. Tidak pernah kita sangka buruk, pasti hati tenang. 2014 kan saya ikut juga pilih wali Pak Jenderal. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu namanya sangka baik. Allah tahu dasar, tidak usah kau jadi pejabat. Kalau kau jadi pejabat setengah mati kau hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Pak Jenderal, siap Pak Jenderal. Datang Gubernur, siap Pak Gubernur. Setengah mati kita hormat. Sekarang saya jadi ustadz. Dia yang hormat sama saya. Jangan pernah sangka buruk, sangka baik. Ini orang sangka buruk, penyakit hati. Yang kedua, mohon maaf. Jangan marah Pak ya, jangan marah. Ini gunanya dakwah. Apa itu? Sombong. Kita ini yang di dalam sebagai anggota reskrim punya potensi sombong. Tidak berarti otomatis ya, punya potensi. Ada peluang. Sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mewah? Belum tentu. Bapak punya rezeki pakai baju krokodil, cap buaya. Itu rezekinya bapak pakai. Cap buaya yang katanya kalau palsu buayanya kepalanya menghadap keluar. Apa sombong? Tidak. Bapak sebagai direktur, kasubdit, jenderal, ada rezeki orang kasih. Itu rezeki, pakai pak. Itu rezeki namanya. Apa sombong? Tidak. Kapan sombong? Kata sombong itu hanya 2. Ketika Nabi bilang sombong itu 2 sifatnya. 1, nganggap remeh orang lain. Apa kamu tahu? Kau kan junior saya. Saya lebih senior. Iya bapak memang senior tapi otaknya Pentium 1. Ini junior tapi otaknya Pentium 5. Cepat loading pak. Dinasehatin tidak mau. Oh itu sombong. Menolak kebenaran, nganggap remeh orang lain. Bapak pakai harga 2 juta. Boleh pak rezeki. Kapan sombong? Krokodil 2 juta ini. Kamu tidak bisa beli dek yang begini. Sombong. Yang kedua, dinasehatin sama anak buah, Pak Komandan,
mohon izin komandan, menurut pengalaman kami di lapangan, ini yang cocok. Tahu apa kamu? Sombong, menolak kebenaran. Sombong tidak dicintai oleh Allah. Ada 10 temannya setan, kata Nabi. Salah satu diantaranya, ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya apa saja, sombong, temannya setan. Kaya pangkat, pejabat, sombong, temannya setan. Kaya harta, hartawan, sombong, temannya setan. Tapi kalau kaya, punya pangkat, sombong, masih wajar. Orang bilang, ya wajar lah, kaya, pejabat, banyak anak buahnya, wajar dia sombong. Tapi temannya setan. Tapi yang lebih parah, sudah miskin, tidak ada jabatannya, tidak terkenal, sombong lagi. Bukan lagi kau temannya setan, kau sudah jadi setan. Jadi sombong, jangan sombong Pak. Ya, berapa banyak terbukti di angkatan kita, mohon maaf Pak ya, seangkatan misalnya kita, sama-sama angkatan, dia lebih cepat dapat jabatan. Akhirnya dia remehkan seangkatannya. Esok berputar dunia. Tiba-tiba dia dapat jabatan. Pada saat itu pasti Anda rasakan bagaimana akibat dari kesombongan itu. Apa yang kita mau sombongkan? Ini bapak-bapak yang di depan kita bintang. Ingat, filosofi alam. Semakin terang matahari, itu berarti sudah siap gelap. Semakin gelap malam, itu berarti sudah siap pagi. Jadi adik-adikku, kalau selama ini agak gelap rasanya hidup ini, berarti sudah siap terang. Kalau sudah terang sekali, berarti sudah siap gelap. Apa gelap? Pensiun. Pasti itu Pak. Mau bintang 1, bintang 2, bintang 3, naik bintang 4, pasti pensiun. Sudah pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Bapak pensiun masih mau pakai bintang tongkat, anak buah bilang astagfirullah sudah sakit bapak ini. Kan Pak? Ya, nah, jangan sombong. Ustadz, jangan sombong. Karena itu kata Nabi kan 4 itu yang menyebabkan orang datangnya sombong. 1, bertambahnya harta. 2, bertambahnya jabatan. 3, bertambahnya ilmu. 4, bertambahnya popularitas. Berkumpul ini temannya setan. Ustadz, ada bertambah ilmu, ada ustadz sombong, ada. Mana itu yang seolah-olah dia pemilik pemegang kunci surga dan neraka? Ada penceramah, ada seperti itu. Dakwanya hanya menyerang, dakwanya cuma menyakiti. Apa yang kita mau sombongkan sebagai penceramah? Saya selalu bilang, apa sih kehebatan saya saat latih? Tidak ada hebatnya saya kecuali karena ada penonton. Bayangkan kalau saya ceramah di sini tidak ada penonton. 2 jam berapi-api saya di sini hebat memaparkan dan nonton lewat kabar reskrim. Sudah lama sakit itu anak. Jadi jangan sombong. Hanya satu yang boleh sombong, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Malah salah satu nama Allah itu namanya Asmaul Husna, Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tak terbatas. Kalau kita semua terbatas, Pak. Ya, nih yang kedua, sombong. Yang ketiga, sebelumnya, puncak kesombongan itu, puncak kesombongan melalaikan sholat. Saya kasih contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, apa anggota tubuh kita yang paling terhormat? Apa Pak? Kepala. Bapak bercanda sama saya, potong pukul pantat masih senyum Pak. Dorong perut saya masih senyum. Pundak saya Bapak petupuk masih senyum. Tapi jangan coba-coba dorong kepala saya Pak. Kenapa? Harga diri. Apa yang paling hina di anggota tubuh kita? Kaki. Bapak kasih saya duit pakai kaki. Dasar 5 juta. Biar saya miskin bos, jangan kau hina saya. Kenapa? Kehinaan ada pada kaki. Tapi ketemu dengan Allah, kepalamu yang hebat, yang mulia ini, rendahkan seperti hinanya kakimu. Kenapa? Kau ketemu dengan Allah. Maka puncak kesombongan seorang manusia ketika dia tidak sujud. Saya biasa terharu lihat seorang jenderal dengan pakaian rapi, lengkap bintang, sujud di hadapan Allah. Jenderal tidak ada artinya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adikku sekalian anggota Polri, kalau kalian mau naik pangkat,
Sering-sering sujud kepada yang mengatur. Nggak usah cari muka sama jenderalmu. Kau cari muka sama jenderal capek. Capek. Apalagi mau sekolah, cari muka kiri kanan, nggak usah. Allah sudah atur. Minta kepada Allah. Saya kasih gambaran paling gampang deh ini. Di sini para jenderal kan punya ajudan. Ya kan, adik-adik? Nah, ada ajudannya semua ini pada jenderal. Begitu jenderal panggil ajudan, ajudan, itu ajudan biar lagi duduk makan kacang, lompat dia, Pak, siap komandan. Kalau perlu dia telan itu lagu bulat-bulat itu. Padahal ini para jenderal ada pensiunnya, ada mutasinya, takutnya anggotanya samanya. Ada enggak di sini ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu jenderal. Wah, ajudan, bapak enggak lihat sisimu. Wah, hebat betul Pak. Iya toh? Lalu kenapa Zat yang Maha Kuasa memanggilmu? Hayya 'alas shalah. Apa jawaban kita? Tunggu. Cukup panggilan Allah satu kali? Tidak, dia ulang itu 2 kali. Hayya 'alas shalah, sini. Belum datang, dia panggil lagi. Ditingkatkan panggilan Allah menjadi lebih mulia. Apa panggilan Allah yang ketiga kalinya? Hayya 'alal falah. Ada tahu itu hayya 'alal falah? Sini saya kasih kamu yang kamu minta. Itu makna hayya 'alal falah. Saya berikan kamu kemenangan. Ya Allah, kasih saya tempat yang baik. Ya Allah, wujudkan cita-citaku. Ya Allah, tambahkan hartaku. Allah dengar. Sini kalau gitu. Hayya 'alal falah itu maknanya sini saya kasih kamu apa yang kamu minta. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Lagi meeting. Tunggu. Komandan aja kita tidak mampu katakan tunggu. Ini hebatnya, Tuhannya disuruh nunggu. Dari subuh sampai isya suruh nunggu, tidak datang-datang. Wajar. 20 tahun kau jadi anggota Polri tidak bisa lepas dari kredit. Datanglah kepada Allah. Sholat. Daripada cari muka. Tidak usah jawab saya, tidak usah jawab. Dalam hati saja. Ketika bapak-bapak ingin hajat besar, pernah tidak melakukan sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Itu aja dulu. Ketika mau sekolah, mau naik pangkat, mau dapat jabatan yang kita anggap baik, pernah tidak sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Tidak usah 40 deh, 10 malam aja dulu. Pernah tidak kita minta? Allah katakan sini, ud'uni astajib lakum. Itu kata Allah. Mari sini berdoa sama saya kasih kamu apa yang kamu mau. Itu janji Allah dalam Quran. Ud'uni astajib lakum. Minta sama saya kasih kamu. Dan Allah kalau kasih pasti yang terbaik. Ini soal minta, doa. Selesai sholat subuh, Nabi balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi balik kepada seluruh sahabat. Saudara-saudara sekalian, ada enggak tadi malam yang bermimpi? Tidak ya Rasul. Kata Nabi, saya mimpi semalam. Saya dibawa masuk ke dalam surga. Dalam surga saya diperlihatkan ada hamba Allah dikasih hadiah oleh Allah. Ini hadiah ya fulan. Lalu orang ini berkata, ya Allah, banyak sekali ini kau berikan kepadaku. Supaya gampang dimengerti saya kasih ilustrasi, gambaran. Pahalanya cuma 5, Allah kasih 50. Pahala saya cuma 5, kok 50 ya Allah? Banyak sekali ini. Apa jawaban Allah? Wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak saya kasih kau waktu di dunia. Karena saya tahu apa yang kamu minta tidak baik. Dari kisah ini sesungguhnya kita bisa pahami bahwa doa itu pasti semua dikabulkan. Cuma cara mengabulkannya caranya 4. Allah mengabulkan doa itu 4 cara. 1, minta Allah kasih, namanya taufik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya jadi Kapolda. Seperti Dirti Pitum kan? Jadi Kapolda di Sulsel. Taufik namanya itu. Kesesuaian apa yang kita mau dengan apa yang Allah mau. Itu namanya taufik. Yang kedua, Allah kasih tapi ditunda. Contoh, Nabi Zakaria minta anak, usianya 21 tahun. Ya Allah, berikan saya keturunan. 21 tahun umurnya. Kapan Allah kasih? 90 tahun. Berapa jaraknya itu? Dari 21 ke 90. 69 tahun. Nabi Adam ketika diusir dari sorga, satu di India, satu di Irak,
Adam di Irak, Hawa di India, berdoa supaya dipertemukan. Berapa tahun baru Allah kabulkan? 200 tahun baru Allah perkabulkan di Saudi Arabia, di Jabal Rahmah. Itu Nabi, Pak. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, minta dikeluarkan. Berapa lama baru dikabulkan? 40 hari, Pak. Itu Nabi, para Rasul, tidak ada dosanya. Kita tukang tipu. Istri aja kita tipu. Tidak ada deh, tidak ada duit, biar baunya tidak ada. Begitu teman selingkuhnya, gampang deh, tenang aja. Berdoa malam mau dikasih besok, pret. Itu Nabi. Allah kabulkan tapi ditunda. Yang kedua, bentuk pengabulan doa Allah. Allah kabulkan tapi dalam bentuk lain. Saya minta waktu itu akabri. Allah kabulkan jadi ustadz saja. Allah kabulkan tapi dalam bentuk lain. Contoh sederhana. Bapak-bapak anak punya anak 11 tahun. Minta dibelikan motor besar. Dibelikan tidak? Tidak. Apa karena tidak sayang? Justru karena sayangnya tidak dikasih. Kenapa? Bahaya kalau. Nah, saya tidak belikan kau motor. Nah, saya belikan kau laptop. Allah kasih dalam bentuk yang lain dan lebih bermanfaat. Yang keempat, Allah kabulkan tapi nanti di akhirat. Maknanya semua doa pasti Allah kabulkan. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, kesombongan puncaknya adalah melalaikan sholat. Nah, berikutnya penyakit hati yang berikutnya adalah hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Itu penyakit hati yang biasa kita tidak sadari. Apalagi masuk setan, bisi, sudah, kau punya hak itu, sudah kan kau bantu, sudah betul itu setan, Pak. Dan lihat orang-orang yang suka memakan makanan haram, susah dinasehati, istrinya Pak kasar. Jadi kalau ada istri di rumah susah dinasehati, dan dia lebih pengawasannya kala-kala propos, baru datang kita HP aja, bukannya tanya apa mau makan sayang, mana HPmu. Salah satu indikasi terlalu sering istri kita dikasih makan uang haram. Coba lihat orang-orang, Pak, yang bagus, pangkat jabatannya tinggi, tapi menghalalkan segala cara, kadangkala anaknya bikin malu. Percayalah, Pak, tidak mungkin Allah haramkan sesuatu kalau memang itu ada faedah. Ada nikmat yang dimiliki seorang polisi yang kami tidak miliki. Apa itu? Nikmat baju coklat. Saya itu selalu marah kalau di medsos kalau ada orang bilang parcok. Saya ini kan digelari, Pak, ustadznya polisi. Di medsos itu kan saya selalu dibilang kalau membela polisi, sudah dapat tuh ustadz. Dibilangi ustadz plat merah, ustadz polisi. Kenapa? Padahal saya coba bandingkan di YouTube, Pak. Satu-satunya ustadz yang digelari gaspol di polisi, Dasat Latif, Pak. Coba lihat, Pak. Kenapa? Karena saya mau mengajak para polisi masuk surga. Kalau saya mau ajak masuk surga. Kenapa, Ustadz? Karena saya bisa ceramah dengan tenang karena diamankan oleh polisi. Mana bisa kita ceramah kalau Kantipmas sudah tidak aman? Dan saya bisa ceramah lancar perjalanan karena polisi lalu lintas. Macet jalan, Pak, saya baca Yasin, tidak gerak-gerak mobilku. Saya tambah ayat kursi, makin macet. Tapi begitu datang polisi lalu lintas, lancar, Pak. Maka sebaik-baik kita jadikan nikmat baju coklat. Apa maksudnya, Ustaz? Saya, Pak, bapak-bapak polisi, boleh pakai peci begini, boleh, Pak. Bapak pakai gamis begini, boleh. Pakai sarung begini, boleh, Pak. Malah orang senang, kombes itu. Tapi penampilannya kayak mubalik, mantap. Tapi coba kalau saya pakai bajunya Bapak. Ditangkap saya, Pak. Polisi gadungan. Itulah nikmatnya jadi polisi. Nikmat yang kami tidak bisa. Dalam jabatan, Pak. Ini tidak apa-apa saya sampaikan. Supaya koreksi buat kita.
dalam jabatan sipil tidak boleh masuk di Mabes, Pak. Tidak ada, Pak, doktor di bidang pemerintahan jadi Kapolres. Tidak mungkin. Tapi polisi berapa banyak masuk di bidang-bidang sipil. Dirjen, irjen. Itu semua nikmat dari Allah. Tapi kalau kita tidak syukuri, maka muncullah ini opini, ayo reformasi Polri. Kalau reformasi Polri, Pak, wabillahi taufiq wal hidayah. Ini kan saya baca di medsos. Brimob rencananya mau dimasukkan ke kementerian ini. Lalu lintas dimasukkan ke Kementerian Perhubungan. Tidak diberikan lagi penyidikan. Kalau ini terjadi, wassalam. Nanti Bapak disamakan Satpol PP. Maka tidak ada kecuali profesionalisme. Itulah presisi. Mohon maaf Pak ya, jangan marah Pak. Karena kalau tidak disyukuri ini di jabatan, maka Allah akan cabut nikmat itu. Kalau sudah dicabut, kita sendiri yang rugi. Tapi kapan polisi presisi, maka pekerjaan Bapak polisi di dunia, polisi pula di akhirat kelak. Nah, ini gunanya pengajian. Supaya ada evaluasi, supaya hati kita baik. Karena waktu terbatas. Nah, banyak sekali penyakit hati, tapi tidak usah dijelaskan. Nah, sekarang kita periksa. Oh, ini kena saya satu. Oh, ini saya kena semua. Kalau udah kena semua, apa kata Allah? Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Kalau sudah kena, jalannya apa? Bertobat. Hebatnya itu bertobat, beda manusia. Bapak salah sama saya, datang ke saya, maafkan saya dah saat. Oke, saya maafkan kau, tapi jangan kau lewat depan rumahku. Masih ada syaratnya. Tapi Allah, kita salah, apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Supaya setan tidak masuk, supaya cara bertobat, manfaatkan ini agama. Makanya saya tadi masuk di sini Pak. Ini kan reskrim ini digambarkan ini, kalau saya sendiri lihat itu kan ngeri Pak. Saya masuk tadi saja itu saya bilang ini semua orang-orang bermasalah aja yang masuk di kantor ini. Iya kan? Makin tinggi masalahnya, makin banyak dia masuk ke sini. Tapi begitu saya masuk tambah kaget lagi saya Pak. Ada di situ masuk tertulis buaya. Ada kan ada di tertulis buaya Pak. Saya tanya apa ini buaya? Pembunuhan dan penganiayaan. Oh, saya kira buaya darat. Lalu kapan kita cas? Khotbah Jumat aja. Itu pun kalau Bapak tidak terlambat datang. Rata-rata kita ini kan paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah Bapak tidur. Mau masuk surga, kok kira ada orang dalam? Tidak pernah dengar dakwah, itulah dakwah. Nah, acara seperti ini ngecas. Sudah ini Pak, dengar dakwah, itu menurut Quran, dua sikap kita. Sikap pertama, dia terima. Apa kata Quran? Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan. Apabila dia sudah dengar dakwah, bergetar hatinya, bertambah imannya. Oh, betul itu kata Ustadz tadi. 3 dijelaskan, saya kena 3-tiganya. Insya Allah saya akan memperbaiki diri. Bapak masuk beriman. Sebaliknya, sikap kedua. Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Hadiahnya orang beriman. Dikasih kau surga. Surga dunia, surga akhirat. Tapi sikap kedua, dia tolak. Apa itu Ustaz tadi? 4 dia bahas, kita terus dia kena. Tidak enak rasanya. Pak Jenderal, tidak usah lagi dipanggil itu Pak Ustaz. Tidak bagus. Ini kena sindiran Allah. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, la yasta'un. Mereka tidak akan beriman. Bahkan mereka, kata Allah, lebih hina dari binatang. Adik-adik tahu kambing? Tahu kambing? Kambing Pak, kakak saya jual beli kambing di kampung. Itu kambing kalau dia nakal, dia suruh jual, bawa ke pasar, jual. Sampai di pasar tidak ada yang beli.
Apa kakak saya kata kakak saya, bawa pulang, potong, kita makan sama-sama. Itu kambing. Nakal, jual. Tidak dibeli, potong. Kalau ada anggota di sini nakal, siapa yang mau beli, Pak? Siapa yang mau makan? Itulah mana manusia lebih hina dari binatang. Maka kita tidak mau seperti itu, maka kita hadir di pengajian seperti ini agar kita tidak menjadi lebih hina dari binatang. Pada akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya dengan pekerjaan ini, bekerja dengan baik, dan bekerja dengan baik itu ditentukan oleh hati. Kalau hatinya baik, insya Allah kerjanya dengan baik. Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah pengajian kita pada taklim kita kali ini. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Saya juga atas nama masyarakat Sulawesi Selatan, tadi dibilang Pak Kabar Reskrim, Ustadz datang menjemput Kapolda. Nah, insya Allah selamat datang di Sulawesi Selatan, yang orang bilang negeri para petarung. Orang Sulawesi Selatan itu, Pak, tidak berbasa-basi dengan mulut. Makanya dalam budaya Sabang sampai Merauke, Bugis Makassar tidak punya budaya pantun. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan ada pantun. Misalnya dia mau melamar anaknya, orang, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipanen. Itu maknanya ada anak gadis yang mau dilamar. Kalau orang Sulawesi tidak, Pak Jenderal. Dia bilang, sudah besar anakmu ya? Kasih menikah dengan anakku. Cocok ini. Nah, itu orang Bugis begitu dia, Pak. Nah, mungkin ini juga, coba kalau Pak Jenderal besok sampai ke Sulawesi, di Sulawesi itu coba lihat rumah makannya, Pak. Tidak ada itu yang di belakang. Rumah makannya pasti di depan dapurnya. Semua dapur di depan, Pak. Coto, konro, sop saudara, palu bara, palu mara, palu kaloa, semua di depan. Itu artinya apa? Apa yang dihidangkan tidak pakai sembunyi-sembunyi. Bapak boleh lihat. Dalam senjata rahasia, senjata Bugis namanya badi. Orang Makassar bilang badi, orang Bugis bilang pat tepi. Di sini dia simpan, Pak. Kalau mungkin yang lain di belakang. Orang Bugis sini, Pak. Kalau dia bilang saya suka, dia suka. Biar dia bersahabat 10 tahun. Kalau sahabatnya tiba-tiba jelek langsung dia bilang, jangan kau begitu, berkelahi kita itu. Nah, dia di sini. Ada orang bilang di Medan sumbu pendek. Kalau di Sulawesi Selatan tidak pakai sumbu. Ya, saya ini sebagai pemberitahuan awal kan. Tapi jangan Bapak cemas, Pak. Tapi begitu Bapak datang dan baik, orang lebih baik lagi. Sportif itu orang Sulawesi. Tanya teman-teman yang pernah tugas di Sulawesi Selatan. Kalau orang Sulawesi bilang, di mana rumahnya Dasat? Sana. Orang biasa bilang kasar. Tidak, itu sportif, Pak. Ini penunjuk namanya. Kalau orang Sulawesi suruh masuk makan, masuk makan. Tabe, terbuka semua, Pak. Tidak ada ditutup. Tapi kalau dia tidak sunnah, Pak, dia ngomong. Tapi romantisnya laki-laki Bugis bukan di mulut. Tapi romantisnya dari perlakuan. Tidak ada itu orang Bugis, suaminya dulu haji baru istrinya. Enggak. Pasti istrinya dulu. Tidak ada orang Bugis, suaminya pakai emas, istrinya tidak. Enggak. Istrinya dulu, romantis. Romantisnya tidak ada kata sayang-sayang. Enggak. Saya sendiri, saya selalu menganjurkan, ayo romantis kepada istri, saya enggak romantis, Pak. Enggak bisa saya, kayaknya keluh milik saya kalau bilang sayangku, aduh geli sekali saya rasa, Pak. Insyaallah saya sebagai pendakwa di Sulawesi Selatan siap untuk bekerja sama membantu Pak Jenderal. Filosofi orang Jenderal, orang Bugis, pipos, padaidi, padaelo, sipatuo, sipatokong, mali, siparape, malilu, sipakainga, cek deta, megai bagi-bagi. Itu artinya begini, padaidi, padaelo, sama-sama kita, Pak. Sama kita. Pada elok sama rasa. Bapak tidak senang dibohongi, saya juga begitu. Bapak tidak senang ditipu, saya juga begitu. Ya, sama rasa namanya. Sipatuo, ayo kita saling menghidupi. Sipatokong, ayo kita saling mendukung.
Mega cek deta sedikit, ya masing-masing sedikit. Kalau banyak kita bagi banyak-banyak. Nah itu, kalau itu dipegang insya Allah. Pada prinsipnya semua sama. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis Pak. Saya pergi ke Singapura ada Bugis Street. Saya pergi ke Malaysia, Sabah Sarawak. Pak Jenderal kan pernah tugas di Tarakan, situ banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis Pak. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk melingkupi kantor kita ini, gedung ini, agar Allah menjaga orang-orang yang ada di dalamnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil sahibul bait. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.